Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangha, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan Dharma Desana. Dharma yang telah dibebarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadhu, sadhu, sadhu. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk menelaah mengenai pelimpahan jasa. Saya akan memulainya dengan mengutip ayat dari Kudakapata 7 yang lebih dikenal sebagai Tiro Kuda Sutta. Kewajiban Dharma bagi keluarga telah ditunjukkan. Bagaimana puja dilakukan untuk orang yang telah meninggal. Bagaimana para biksu diberikan kekuatan dan betapa besar jasa kebajikan Anda. Kalimat-kalimat ini diucapkan oleh Buddha sehubungan dengan kasus menyangkut Raja Bimbisara yang tidak bisa tidur karena diganggu oleh berisiknya suara-suara dari alam sana, suara-suara asing yang tidak jelas. Padahal di hari-hari sebelumnya raja itu baru saja menyelenggarakan pesta besar-besaran. Kemudian raja bertanya kepada Buddha, apa maknanya impian atau suara yang dia dengar? Nah, menurut Buddha, ada leluhur-leluhur raja yang merasa kecewa karena pada waktu raja menyelenggarakan pestanya sama sekali melupakan mereka. Raja tidak pernah ingat bahwa dia hadir, dia ada di dunia ini, menjadi suatu hal yang tidak mungkin kalau tidak ada leluhur. Nah, jadi untuk mengatasi gangguan suara-suara tadi, lalu Buddha menganjurkan raja melakukan pelimpahan jasa. Kepada seorang pemuda yang bernama Sigala, kita nyebutnya Sigala muda, ya. Buddha memberikan petunjuk mengenai sejumlah hak
dan kewajiban seorang anak manusia, termasuk bakti kepada orang tua. Anak memiliki kewajiban untuk menunjang dan membantu orang tuanya, untuk menjaga kehormatan keluarga dan menjaga tradisi, untuk menjaga warisan, dan yang terakhir disebutkan mendedikasikan jasa kebajikan atau menyembahyangkan orang tua yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal kita sebut apa? Banyak yang dengan gampangnya mengatakan setan. Orang yang meninggal tidak bisa dilihat lagi. Tapi ada orang pintar yang melihat, katanya ada loh. Dan disebut sebagai makhluk halus. Yang tidak terlihat maksudnya kan, makhluk halus. Di tengah-tengah kita sekarang ada makhluk halus? Ada. Mungkin banyak. Tadi ada yang sengaja diundang, ya kan, untuk ikut memuja Buddha, memuja Dharma, memuja Sangha. Nah, kalau sekarang ada yang bertanya kepada kita, di mana kongcomu, gitu. Terus orang itu menjawab, di alam halus yang tidak kelihatan. Apa namanya itu? Lalu dia jawab, setan. Pantas gak? Kalau ada orang yang baru kematian orang tuanya, lalu ada yang mengatakan, aku lihat setan bapak lu ada di situ. Rasanya gimana? Gak pas. Masa orang yang telah meninggal disebutnya setan sih? Kenapa begitu? Setan itu memang pengertiannya begitu luas, juga kabur, tapi sering dikonotasikan dengan sesuatu yang mengerikan, ya kan? Yang jelek. Pernah ingat waktu kita kecil suka ada yang nakut-nakutin? Rasanya semua pernah ngalamin, karena saya juga ngalamin gitu kan ya. Dan saya lihat anak-anak belakangan kalau saya tanya juga pada mengalami. Kalau hari sudah mulai gelap, jangan main-main di tempat gelap, cepat pulang. Keluyuran tengah malam gak boleh kan gitu, pulang. Dari kecilnya ditakuti dengan apa? Nanti lu diculik setan, ditangkap setan. Ada yang nyebutnya genderuwo, kuntilanak. Ya. Lalu kalau ngalami mati lampu, istri kan suka biarpet, pas mati, gelap, terus pada ketakutan kan? Fitrah, ketakutan. Nah, ada anak yang karena sering ditakut-takuti tumbuh menjadi besar dengan sifat yang berbeda dari anak yang pemberani. Dia takut gelap. Karena apa? Takut setan. Kemudian mamanya berpikir, anakku ini kurang beres nih. Dibawa ke psikolog. Resep dari psikolog apa? Gampang kok nyelesainnya. Ibu bilang aja sama anak ibu, nak, maafin ibu ya, ibu tuh udah bohongin kamu.
Ibu aja gak pernah lihat setan kok. Ya, jadi kalau gelap nanti kamu ditangkap setan, bohong itu. Maafin ibu. Di sini banyak ibu atau calon ibu. Kalau ngalami situasi seperti tadi, berani nggak ngomong pada anaknya, maafin nak, ibu udah bohongin kamu. Mau nggak? Berani nggak? Siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Memang di banyak tempat juga saya udah tes, nggak ada yang mau. Ibu kalau udah ngebohongin anak, ya dianggapnya betul aja. Ya. Nah, jadi itu bukan penyelesaian kan? Ibu-ibu suka ngerumpi sama ibu yang lain. Kemudian dapat jurus lain untuk menyelesaikannya. Pergi aja ke orang pinter. Loh, kalau psikolog bukan orang pinter. Bukan. Kalau orang pinter itu yang malah nggak usah nyicipi bangku sekolah. Ya, banyak dukun-dukun yang pintar. Nah, jadi dia pergi ke dukun. Kata dukun, ini urusan gancel. Gancel artinya gampang katanya. Saya bacain ya. Dia baca kemak-kemik. Kemudian dikasih air, dikasih jimat. Kamu harus jimat nih di leher anakmu. Bilang semua setan kabur kalau melihat jimat ini. Si ibunya percaya. Percaya tapi ya, kalau nggak dikerjakan nggak tahu apa yang mesti dikerjakan. Coba-coba aja katanya. Coba-coba deh. Anaknya dikasih itu jimat, katanya. Jimat ini kalau takut kalau kata akan kabur. Kasih berani nggak kan? Kalau percaya, jadi berani. Bohongin manjur. Terus kan ada sebuah kebohongan. Ternyata perlu manjur katanya. Nah, karena setan itu sesuatu yang menakutkan, tapi buat orang lain itu bohong. Sewaktu kita salah bicara bahwa umat Buddha menyembahyangkan setan leluhur, itu ada tetangga kita yang terus menertawakan. Gila katanya. Setan itu iblis, musuh Tuhan. Masa disemayangin oleh umat Buddha? Dan saya pernah dengar, rasanya saya juga pernah cerita di forum di sini. Ada saudara kita yang ngomong, pantas agama Buddha itu yang pernah besar di zaman Sriwijaya dan Majapahit sirna di Indonesia karena umatnya muja setan dan Allah tidak berkenan. Kenapa sekarang umat Buddha itu dibolehkan lagi menghidupkan agamanya di Indonesia? Jadi ada yang salah di sini. Kalau kita menyembahyangkan orang yang sudah meninggal, itu jangan disebut sembahyang pada setan. Orang yang sudah meninggal itu jangan langsung disebut sebagai setan. Dalam agama Buddha yang disebut setan itu adalah Mara. Mara itu ya setan. Kenapa Mara disebut setan? Mara adalah penggoda. Jangankan kita, Buddha masih digoda marah nggak? Masih. Marah masih bisa nguber-nguber Buddha loh. Ya, bisa mendekat, bisa menggoda. Iya, itu setan yang disebut iblis. Jadi orang tua kita yang udah meninggal apa dia jadi setan? Dalam istilah Buddhis disebut peta bahasa Pali, preta bahasa Sanskerta. Diterjemahkannya itu kalau menurut saya keliru, menjadi setan. Mereka bukan setan. Ya. Orang yang telah meninggal bisa pergi ke alam mana saja. Salah satunya memang ada yang lahir kembali di alam peta. Jadi peta itu apa? Hantu. Itu lebih mudah dicerna, lebih mudah diterima.
Orang meninggal lalu kelihatan gentayangan, kita sebut ya hantunya begitu. Hantu itu tidak mesti setan, kecuali kalau dia jahat gitu ya. Nah, itu bisa jadi. Semua yang jahat, makhluk halus yang jahat boleh disebut setan. Tapi ternyata setan juga ada di dalam diri kita. Jadi menurut Buddha yang disebut mara itu adalah 5 agregat. Badan kita ini terdiri dari 5 agregat. Jasmani, kemudian perasaan, pencerapan, bentukan pikiran, dan kesadaran. Yang 4 itu kita sebut unsur non-fisik. Jasmani, fisik. Gabungan 5 hal ini di dalam tubuh kita sering mengganggu, sering menggoda. Karena itu disebut mara. Jadi kalau badan kita ini kita rasakan, aduh, gak semangat, males, itu mengganggu kita gak? Mengganggu. Itu setan itu namanya. Jadi dengan kata lain, di dalam 5 agregat itu kita temukan juga yang namanya kotoran batin. Semua kotoran batin itu mara. Perasaan jengkel, khawatir, sedih, ya, itu termasuk yang mengganggu kita. Itu mara, menggoda kita. Kemudian kematian. Kematian pun disebut mara. Atau pencipta besar, pencipta karma yang menimbulkan penderitaan. Itu pun disebut mara. Nah, yang belakangan disebut mara juga adalah makhluk-makhluk halus yang jahat. Termasuk mungkin saja ada dewa tapi jahat, menggoda. Boleh saja disebut mara. Nah, cerita yang namanya hantu itu rupanya di dalam agama Buddha mendapatkan tempat. Kita tahu di bulan yang baru lewat kita akan dekat ke Cait ya. Nah, tapi kalau pas Sabgo kira-kira ya hampir 2 minggu yang lalu itu ada hari yang khusus, tanggal 15 bulan 7 penanggalan Imlek. Disebut hari apa? Itu hari sembayangan besar loh, gitu. Sembayang Joko. Di Indonesia dikenal dengan nama sembayang rebutan. Kenapa disebut rebutan? Mula-mula juga saya nggak ngerti, jadi saya nanya-nanya. Iya, katanya pada waktu sembayangan itu dilakukan, ada orang pintar bisa melihat itu hantu-hantu gentayangan pada berebut makanan di altar. Hantu-hantu kelaparan berebut makanan. Apa betul? Kita nggak tahu. Lalu membuktikannya, coba rasakan. Makanan di altar itu kalau kita makan kan lain dari yang belum ditaruh di altar. Pernah ada yang nyoba? Jadi kalau di altar itu ada apel. Apelnya kan udah kena di altar, ditaruh di altar itu berjam-jam, kena jemur, kena panas ya, kena asap, kemudian dipotong. Rasanya sama nggak dengan apel yang baru kita beli, yang baru keluar dari lemari es? Ya pasti nggak sama. Nah kan artinya apel yang di altar udah pernah dicicipi oleh hantu yang kelaparan. Apa betul? Enggak, kita nggak tahu, iya kan? Ada lagi yang mengatakan yang disebut rebutan itu bukan hantu lapar yang nggak kelihatan, hantu yang kelihatan. Siapa yang kelihatan? Orang-orang miskin pada berebut.
Karena selesai sembahyang, kemudian dibagi-bagikan kan kepada orang miskin. Yang miskinnya yang pada berebut. Sedih juga orang miskin disamakan dengan hantu kelaparan. Nah, di Kalimantan, ada yang dari Kalimantan. Saya dengar namanya itu sembahyang rampasan. Di Manado, rampasan. Loh, kok jadi rampasan bukan rebutan? Kalau kita lihat ya, ada bantuan sumbangan gitu yang diangkut oleh sebuah mobil truk gitu, masuk ke daerah yang kita sebut terkena bencana ya. Biasanya itu dibagikan, kemudian mungkin diperebutkan oleh orang yang pantas menerima. Tapi di Indonesia ini suka lain. Belum sampai di jalan udah ada yang ngerampok. Namanya dirampas, dijarah. Jadi rampasan itu kesannya apa? Belum dibagi, udah diperebutkan dulu. Iya kan? Karena itu ada istilah-istilah tadi. Tapi maksud yang sebetulnya apa sih? Kita mesti kembali ke teks. Ada sebuah sutra namanya Ulambana Patra Sutra. Di situ menjelaskan bahwa Moggallana, di antara semua murid Buddha, Moggallana itu terkenal dengan kesaktiannya. Bisa mengunjungi berbagai macam alam. Salah satunya bisa mengunjungi alam peta, lalu menemukan mantan ibunya dalam kelahiran yang lampau. Ya, itu rupanya terlahir sebagai hantu kelaparan. Nah, Moggallana mau menolong ibunya, memberikan mangkuk patahnya yang berisi nasi, serahkan pada ibunya. Si ibunya mencoba ngambil nasinya, begitu masuk ke mulut, belum masuk, begitu dekat langsung meledak, terbakar, kayak petasan aja gitu, terbakar. Kalau seorang pengarang itu bisa menggambarkan yang namanya hantu bermacam-macam. Gambarnya hantu kelaparan itu apa? Mulutnya kecil, perutnya besar, gitu. Nah, Moggallana tidak berhasil menolong ibunya, lalu pergi menemui Buddha dan mendapatkan saran untuk mengumpulkan anggota-anggota sangga suci, orang-orang suci loh yang dikumpulkan. Lalu Moggallana melakukan pelimpahan jasa. Sumbangan-sumbangan dari umat dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada sangga. Lalu sangga melakukan sebuah upacara, dan setelah itu ibu Moggallana yang ada di alam peta berubah nasibnya. Ini versi Sanskerta. Sayangnya versi Sanskerta sekarang kita temukannya cuma di dalam teks Mandarin, atau kalau teks di Jepang juga ada. Sehingga orang Jepang itu merayakan Ulambana disebutnya Urabon. Mereka masih merayakan. Ya. Teks Sanskertanya kemana? Ya habis waktu India diserang oleh tentara Turki. Nalanda itu dibakar habis-habisan dan semua kitab habis sudah, tidak tertinggal. Di dalam teks Pali ternyata kita juga menemukan cerita yang sama di dalam kitab Petawatu. Petawatu itu sebuah kitab cerita mengenai hantu-hantu, berbagai macam hantu. Nih, dalam Petawatu ceritanya berbeda. Bukan Moggallana, tapi Sariputra yang dikunjungi oleh hantu mantan ibunya dari 5 kelahiran yang lampau, yang minta tolong agar Sariputra melimpahkan jasa kepada ibunya supaya nasibnya bisa berubah.
Lalu Sariputra mengumpulkan biksu-biksu yang lain dengan petunjuk Buddha melakukan sebuah upacara. Barang-barang atau makanan yang dipersiapkan untuk upacara datang dari sumbangan Raja Bimbisara. Nah, berkat upacara itu, peta dalam bahasa Pali kalau untuk perempuan disebutnya peti. Peti ini yang menderita, yang wujudnya jelek sekali katanya, kemudian berubah mendapatkan wujud yang cemerlang, bersinar. Artinya berubah dia, bukan jadi peta lagi, tapi menjadi seorang dewi. Nah, setelah menjadi seorang dewi, ia menampakkan dirinya kepada Moggallana. Moggallana bertanya, bagaimana Anda mendapatkan cahaya tubuh yang cemerlang itu? Dewi itu mengatakan, karena pelimpahan jasa, bahwa aku adalah ibunya Sariputra dalam kelahiran yang Lampung. Kalau gitu betul yang mana nih ceritanya? Sariputra, Moggallana. Di dalam teks Pali Moggallana disebut, tapi petinya kan bukan ibunya Moggallana. Di dalam Sanskertanya itu ibunya Moggallana. Menurut kita yang betul yang mana? Kalau tanya kepada orang sektarian, penganut Theravada, dia akan bilang yang betul yang ini dong, yang Pali. Kalau tanya yang Mahayana, dia bilang yang betul ini dong, yang Sanskerta. Kita jadi bingung gak? Nah, kepaksa kita mesti nanya Gus Dur almarhum. Gus Dur pernah ditanya soal semacam begini. Ada yang bisa cari padananya? Pertanyaannya seperti apa? Ya, paksa kita mesti pinjam ya dari tetangga kita. Gus Dur ditanya, menurut agama Islam, anaknya Ibrahim yang mesti dikurbankan itu namanya Ismail. Menurut yang Kristen itu Ishak. Kalau gitu Ismail sama Ishak sama nggak orangnya? Jangan-jangan sama, kan gitu? Nggak sama. Kalau nggak sama, salah satu ada yang salah. Jadi yang mana yang betul? Jawab Gus Dur, pusing amat katanya gitu. Memang gua pikirin kira-kira bahasa kita gitu jadinya, ya. Yang mana kek nggak jadi urusan. Kenapa? Yang penting katanya, tuh anak yang mau dikurbankan, mau disembelih, nggak jadi disembelih. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita ngutip cara menyelesaikan seperti itu, yang mana yang betul? Sariputra, Moggallana? Jawabannya sabodo, nggak urusan. Yang penting maksudnya adalah pelimpahan jasa ada gunanya. Jelas? Jadi cara pandang bahwa kita bisa menolong makhluk di alam peta itu ada di kelompok Theravada, ada di kelompok Mahayana. Ya, seorang Brahmana namanya Janusoni. Ini di dalam Anguttara Nikaya 5 ya. Itu ditanya, bukan ditanya, bertanya kepada Buddha, apakah ada gunanya
menyembahyangkan orang yang sudah meninggal. Dia biasa membuat sesajian yang dipersembahkan untuk leluhurnya. Apakah leluhurnya bisa menerima? Apakah ada gunanya? Jawab Buddha, bisa ada gunanya, bisa juga tidak ada gunanya. Bisa tidak ada gunanya kalau leluhurnya itu karena begitu jahatnya, penuh keserakahan, kebencian, dan pandangan sesat atau keliru, dia terlahir di neraka. Makhluk di neraka nggak akan tertolong dengan pelimpahan jasa. Atau ada makhluk yang terlahir sebagai binatang. Ya, mau ditolong gimana lagi? Ada yang terlahir sebagai asura. Asura itu disebutnya katanya setengah dewa gitu, tapi temperamennya berbeda. Ya. Itu penuh kemarahan, dendam, suka berkelahi gitu. Kalau terlahir di alam dewa, di surga, sudah menikmati kebahagiaannya sendiri, punya makanannya sendiri, mereka juga tidak mengharapkan dan tidak perlu dikirimi sesuatu dari bumi ini. Nah, itu kalau disebut tidak ada gunanya. Tapi ada yang memberikan manfaat. Kalau makhluk yang sudah meninggal terlahirnya itu di alam peta. Peta ada 4 macam. Ya, ada peta yang menerima pemberian persembahan dari orang-orang di dunia ini, menikmati sesajen-sesajen. Ada peta yang kelaparan, kehausan, ada peta yang kepanasan terus, ada peta yang tergolong asura. Artinya lebih rendah sebetulnya dia dari asura biasanya. Nah, artinya kalau pemberian itu diberikan kepada leluhur yang terlahir di alam peta, itu bisa gunanya. Nah, kalau leluhur kita menurut kita tidak lahir di alam peta, ngapain lagi kita bikin upacara pelimpahan jasa? Buddha memberi petunjuk. Leluhur kita itu jangan leluhur yang baru 1 kelahiran ini, 2 kelahiran ini. Kita sudah dilahirkan berulang kali, banyak kali, tidak terhingga. Dan sungguh mustahil kalau dalam kelahiran yang tidak terhingga itu tidak ada leluhur kita yang nongol di alam peta. Jadi ada gunanya nggak? Ada. Cuman kita nggak tahu leluhur di zaman kapan. Apalagi kalau kita ingat bahwa karena kita begitu seringnya dilahirkan, sebetulnya di antara kita ini semua pernah punya hubungan. Ya kan? Pernah di antara saudara itu yang menjadi ayah saya, menjadi ibu saya. Pernah kan? Kita pernah bisa bertukaran posisi. Gitu. Artinya apa? Kita tidak bisa mengidentifikasi lagi garis-garis leluhur tadi. Kalau begitu, dalam pelimpahan jasa, kita mengharapkannya semua makhluk siapa saja, karena harapan kita kan, ya, mereka itu akan tertolong. Apakah kita kenali sebagai leluhur ataupun tidak, kita harapkan mereka bisa menjadi lebih baik hidupnya. Dalam Tirokuda Sutta disebutkan, mereka, jadi yang sudah meninggal itu, ada di balik dinding, di persimpangan jalan, di depan pintu, kembali ke rumah. Melihat keluarganya yang sedang makan, minum. Mereka ingin keluarganya itu ingat kepada mereka.
Jadi jangan dipikir mempersembahkan itu sengaja kita mencari kemudian kita ngasih. Enggak. Apa saja yang mau kita makan, kita menikmati, kita mesti ingat bahwa kita hadir ada hubungannya dengan jasa dari para leluhur. Jadi yang mau kita makan untuk menyambung kehidupan kita, ya kan? Sebetulnya kita sedang menyambung kehidupan yang datangnya dari leluhur. Dan leluhur itu katanya mendoakan kita supaya kita panjang umur, mengharapkan kita bisa melakukan kebajikan dan jasa pahalanya itu berlimpah untuk segala makhluk tidak terbatas. Nggak milih-milih lagi. Jadi pertanyaannya, kalau kita bikin sembahyang upacara untuk leluhur waktu hari ulam bana itu, pakai mesti ditulisin nama-namanya. Ada gunanya? Ada gunanya juga tidak ada gunanya. Ada gunanya kalau memang yang namanya itu ada di alam peta. Yang tidak ada di alam peta ada gunanya nggak? Mestinya tidak ada gunanya kan? Tapi kalau gitu gimana dong? Kita juga ikut nulis. Sebetulnya nggak usah ikut nulis. Kita ikut menyediakan bahan-bahan sembahyangnya, ya kan? Kita ikut memberikan dananya, tapi tidak tertuju kepada seseorang saja. Nah, kalau tertuju pada seseorang pun tidak salah sebetulnya. Kenapa? Yang namanya kita tulis juga punya leluhurnya lagi, kan? Itu hubungannya. Yang tidak bisa kita identifikasi, tapi kita harapkan melimpah kepada semua makhluk. Ada yang berpikir kalau kita memberikan sesuatu pada waktu pelimpahan jasa, makhluk halus yang tidak kelihatan itu akan menerima dari kita. Sama seperti orang membakar kertas uang, itu nanti dia akan terima. Tapi di dalam Tirokuda Sutra disebutkan, di sana tidak ada yang namanya pertanian, tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan, tidak ada pertukaran uang. Loh, tapi kita ngebakarin uang. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan cerita Raja Lisibin di zaman kerajaan Tang. Raja ini mati suri, piknik dia ke akhirat. Kemudian melihat alam neraka dengan orang-orang yang menderita, katanya gitu. Ada yang minta tolong. Sebagai raja mestinya dia bisa memberi pertolongan kan, tapi dia nggak punya uang. Nggak taunya ada yang menawarkan, bisa pinjam dulu katanya. Ada orang yang punya uang kiriman dari dunia, dari seorang tukang tahu katanya yang suka ngirimin uang. Namanya Siang Liang kalau nggak salah. Nah, waktu si raja ini melek mata sadar, dia cari itu si tukang tahu itu dan ada betul. Jadi percaya katanya bahwa kalau kita ngirimin uang di sini kertas nanti akan diterima di alam sana. Itu kepercayaan orang Tionghoa. Kenapa kemudian ini menjadi meluas jadi sebuah kebudayaan? Ada aspek lain menyangkut ekonomi. Bambu itu sangat melimpah, tapi biasanya pemanfaatannya terbatas. Banyak orang miskin kalau dikasih kerjaan ngambil bambu tadi, diolah jadi kertas, kemudian diolah jadi rumah-rumahan, diolah jadi segala macam bentuk untuk sembahyangan, itu akan memberikan pekerjaan dan memberi penghasilan. Jadi ada unsur ekonominya. Sampai sekarang, karena itu kita masih melanjutkan. Mau menolong orang supaya punya kerjaan. Gitu. Tapi kalau yang punya kerjaan itu sekarang ini justru orang yang udah kaya, kita nolong dia nggak? Nolong, tambah kaya lagi kan?
Jadi kalau gitu, yang mau ngirim uang, uangnya 1 truk dong. Untuk membuktikan saya orang kaya. Tapi itu kuno. Kalau ngirim uang 1 truk. Sekarang kan uang itu cukup cek aja selembar. Tinggal tulis. Selembar kertas aja cukup dong. Ya. Nah, kita tidak menyalahkan praktek semacam itu. Tapi kita mesti tahu maksudnya apa, tujuannya apa, supaya kita tidak keliru. Nah, Buddha mengubah praktek yang namanya ibadah kepada sesuatu yang di atas, memberi kepada sesuatu yang di atas, itu menjadi memberi kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga agama itu punya dimensi sosial. Seorang biksu Tantra Amogawajra di Tiongkok itu melihat orang-orang Tionghoa dulunya memuja leluhur kan, ya, dengan kepercayaan yang dianut yang sekarang kita kenal itu juga dimiliki oleh saudara-saudara kita yang menganut Tao, menganut Konghucu. Sedangkan di agama Buddha itu ada upacara ulambana yang tadinya mempersembahkan, boleh kita sebut kurban gitu, kepada Buddha dan Sangha atas nama 7 generasi leluhur. Itu diubah oleh Amogawajra, disesuaikan dengan kebiasaan orang Tionghoa, sehingga acara itu menjadi sembayangan untuk leluhur. Jadi ada yang diubah, ada apa? Bisa mengumpulkan dana banyak untuk menolong orang-orang yang susah. Di India dulu itu kalau orang memberikan sesajennya itu dianggap sudah dibuang, sudah diserahkan kepada dewa kok, nggak boleh diambil lagi. Zaman sekarang kita masih lihat sisanya, dilarung ke laut, ke sungai, atau dibawa ke kawah, dibuang ke kawah. Nah, menurut Buddha itu kebodohan, itu tahayul. Semestinya persembahan itu bukan untuk dibuang, diberikan untuk yang tidak terlihat, tapi digunakan untuk orang yang masih hidup. Dan tidak boleh merupakan hasil pembunuhan. Kepada Kutadanta, seorang Brahmana, itu Buddha mengajarkan bahwa kalau seorang raja biasanya membuat upacara kurban, yang jadi kurban itu apa? Binatang disembelih. Ya. Menurut Buddha itu keliru. Kalau negara ingin maju, kalau negara ingin sejahtera, ingin aman, damai dan sebagainya, lalu melakukan upacara, kurbannya itu bukan bentuk-bentuk seperti itu. Negara sering itu kacau, ya, tidak bisa makmur karena banyak orang miskin. Jadi kurbannya sesuatu yang bisa menolong orang miskin. Orang miskin perlu makanan, perlu pakaian, perlu pendidikan, perlu pekerjaan. Setelah punya pekerjaan, penghasilan mesti cukup bagus. Yang nggak cukup punya uang, kasih bantuan modal dan seterusnya. Itu korbannya menurut Buddha. Jadi bukan cuma dalam bentuk memberikan makanan saja. Kalau kurban yang ditawarkan oleh Buddha semacam itu, sekarang bisa berkembang makin luas. Nyangkut pendidikan, membuat orang pinter. Kita bisa nggak pelimpahan jasa lewat mencetak, menulis dulu ya, menulis buku, mencetak buku, memperbanyak buku. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak pelimpahan jasanya kita mendirikan sekolah-sekolah? Bisa. Jadi bukan cuma dalam bentuk sembahyangan. Nah, jadi saya ingatkan lagi, pelimpahan jasa itu
menjadi sebuah ciri dalam agama Buddha. Jangan cari di agama lain, nggak ada istilah itu. Ya, itu cuma ada di agama Buddha. Cuma kelirunya kita suka beranggapan pelimpahan jasa itu memberi kepada yang tidak dilihat, yang tidak kelihatan. Padahal maksudnya memberi untuk orang-orang yang kita lihat, yang ada di sekeliling kita yang perlu bantuan. Itulah dimensi sosial yang datang dari sebuah peribadatan. Dan biasanya semua upacara, semua puja bakti dalam agama Buddha selalu ada yang namanya pengumpulan dana. Ya, dana dikumpulkan buat apa? Untuk bisa dilimpahkan jasanya nanti kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan mulai ditulis, ya, disiapkan, silakan. Ya. Apakah boleh kita mempersembahkan daging kepada seorang biksu? Saya tidak membedakan biku, biksu. Itu cuma beda bahasa. Ya. Kalau biku asalnya Pali, biksu Sanskerta. Dalam bahasa Indonesianya kita pakai dua-duanya. Maksudnya sama, yaitu umat Buddha monastik, artinya menjalani kehidupan sebagai biarawan. Biarawan itu artinya hidupnya di biara. Biara asal katanya dulunya wihara, tidak punya rumah sendiri, dan biasanya tidak tetap tinggalnya, dan pasti tidak berumah tangga. Hidupnya persis seperti seorang petapa. Sekalipun sekarang kita suka bingung juga, apa benar seorang biku itu sebagai seorang petapa, gitu ya. Karena ternyata banyak yang hidupnya lebih hebat daripada orang-orang biasa. Nah, daging adalah hasil pembunuhan, betul? Jadi semestinya kita tidak memberikan hasil pembunuhan kepada seorang biku. Tapi Buddha memang tidak mau mempersulit umat. Jangan gara-gara melayani seorang biku kita mesti mencari makanan khusus untuk biku. Emang adanya makanan yang berdaging kok, gitu ya. Begitu kita beli terus siap ada. Jadi ya apa boleh buat? Kalau kita mau gampang, beli aja itu. Tapi kalau bisa milih, jangan pilih daging. Kenapa? Buddha mengatakan ada 5 jenis perdagangan yang mesti ditolak. Dagang apa tuh? Racun, minuman keras, senjata, terus makhluk hidup. Makhluk hidup itu mau binatang kek, mau manusia. Sekarang ada kan yang dagang manusia. Dari dulu udah ada. Satu lagi daging. Kita nggak beli daging mestinya. Tapi entah bagaimana dalam perkembangannya ada yang mengubah. Bukan daging katanya. Yang diubah jadi binatang. Gitu. Yang makhluk hidup maksudnya manusia, ya. Padahal maksud yang betul-betul itu adalah daging, karena daging hasil pembunuhan. Nah, kalau kita sudah melihat ya untuk kebutuhan makanan itu untuk mudahnya nggak cari-cari lagi apa yang tersedia, akhirnya daging dibolehkan. Sepanjang kita tahu
binatang itu tidak khusus dibunuh untuk seorang biku. Kemudian kita tidak melihat prakteknya. Kita tidak melihat bahwa binatang itu diikat, disakiti, kemudian dipotong, gitu. Lalu kalau seorang biksu, tergantung kemajuannya dia, tingkat batinnya, tergantung bagaimana disiplin yang dia mau pegang. Kalau dia pikir, ternyata masih boleh kok kalau gitu makan daging, asal daging itu tidak khusus kan disiapkan untuk dia. Karena kalau saya tidak makan juga, itu udah ada. Orang lain juga pada makan, misalnya. Pikirannya begitu. Ya memang dia bisa, boleh aja. Tidak disalahkan. Tapi kalau biksu yang merasa levelnya lebih tinggi, saya mampu kok nggak makan sesuatu yang dari hasil pembunuhan, dia tolak. Sehingga kalaupun kita menyerahkan makanan berdaging, dia akan tolak itu. Kemudian kita dari mana taunya biku ini doyan daging atau tidak? Oh, karena ada biku yang memang spesial mesen. Saya pengen makan sate dong. Satenya dari mana lagi dia sebutkan? Enak tuh, saya pernah makan. Itu bukan seorang biksu. Bukan. Itu adalah orang biasa seperti kita. Cuman dia pakai jubah biksu. Jelas. Banyak kehidupan biksu itu menjadi rusak gara-gara dimanja atau gitu, dituntun jadi salah oleh umatnya. Biksu yang biasanya nggak suka makan daging dan biasanya dia nolak satu waktu, gitu, disodori daging juga, dan umatnya bilang kita nggak punya makanan lain nih, gitu. Jadi paksa namanya kan untuk makan daging. Karena umat. Seorang biksu sekarang bisa punya HP banyak loh. Lebih dari 4. Dan itu HP mewah semua itu. Bukan cuma sekedar kebutuhan lagi, itu kemewahan. Datang dari mana? Umat. Kita lihat dari seorang biksu di mall lagi milih-milih. Milih HP, milih apa yang lain. Gara-gara siapa? Umat. Ya kan? Termasuk juga umat di depan pintu kamar biksu. Tok, tok, tok. Suaranya mendayu-dayu. Udah gak lihat jam lagi. Malam itu lagi. Coba anak perempuan malam ngumbar-ngumbar bante. Jadi gak salah ada bantenya. Nanti ada yang tergoncang hatinya. Buka jubah. Seringan kita dengar kan? Bante-bante yang kemudian kawin, ya karena diuber-uber oleh wanita cantik, gitu. Kalau nggak ada yang nguber ya dia nggak kawin-kawin, ya. Jadi kita yang mencetak bante itu, sehingga jawaban singkatnya, kalau bisa milih, kita tidak akan kasih daging. Kalau dari segi biksunya sendiri, biasanya kelompok Mahayana itu sudah jelas-jelas menyatakan tekadnya dia menganut bodhisattva sila. Bodhisattva sila artinya nggak makan daging. Tapi jangan dibilang Theravada enggak. Theravada juga ada biku-biku yang jelas mengatakan saya tidak makan daging. Ya, kalau bisa gitu, ya tergantung levelnya bagaimana dia menempatkan kelas dirinya. Tapi jangan dianggap yang tidak makan daging lebih suci. Enggak juga. Karena suci tidak suci bukan dari makanan. Suci tidak suci itu tergantung dari ucapannya kan, yang keluar dari mulutnya, bukan dari yang masuk ke mulutnya. Ya. Jadi jangan beranggapan karena tidak makan daging pasti itu lebih suci, belum tentu juga. Kemudian kenapa kita tidak bisa mengingat hal-hal di kehidupan sebelumnya? Jadi jawabannya kemana aja juga saya nih. Pertanyaannya kemana-mana. Ya. Jangankan kehidupan sebelumnya, yang minggu kemarin aja deh, ingat enggak? Hari pakai baju apa? Makannya apa? Enggak lupa. Ya,
Siapa yang ingat pada waktu bayi dia nyusu? Enggak ada yang ingat. Kecuali dengan teknik tertentu. Ingatannya diputar balik. Hipnoterapi salah satunya. Dalam tradisi Konghucu, ini mestinya ditanya orang Konghucu. Ada kewajiban persembahan setiap tahun, tepat tanggal hari kematian orang tua nenek moyang. Ini bukan tradisi Konghucu, tradisi siapa saja ini. Ya, agama mana saja dia bisa begitu. Pertanyaannya apa nih? Bukan Joko bulan 7 hari ke-15. Iya. Jadi kalau kita mengenang seseorang secara spesifik, orang tua kita ingat hari kematiannya, itu yang kita ingat. Ada lagi orang yang gak cukup, hari lahirnya juga diingatkan lagi. Boleh, nggak salah. Mau setiap hari, boleh. Itu sebuah cara menghubungkan kita dengan leluhur kita. Kita tahu saya ada karena jasanya leluhur. Leluhur itu belum pernah mati sebetulnya. Cuman gak kelihatan, tapi dia gak mati. Dia masih hidup. Di mana? Di dalam diri kita. Gak percaya? Ambil cermin, lihat mata kita. Ini matanya leluhur ada di sini. Ini hidungnya ada di sini. Secara fisik dari luar. Kalau mau dari dalam, ya kita pergi ke ahli genetika. Periksa deh DNA-nya. Pasti dan nanti kita akan temukan. Ya. Kalau nggak DNA, mungkin dari segi medis bisa aja. Leluhur kita sakit kencing manis, diabetes, aduh aku pun kena. Nurun. Ada tuh di situ. Oke, sebagai seorang Buddhis, apakah setelah meninggal kita masih perlu disembayangi oleh keturunan kita? Kalau ngarepin disembayangi, artinya kita berpikir mau nongol di alam peta. Enggak kan? Karena kita udah belajar agama Buddha, kita mau nongol di alam lain dong. Nah, jadi kita tidak mengharapkan. Tapi sebagai keturunannya dipesankan oleh Buddha mendedikasikan jasa kebajikan kan? Itu bukan cuma sembayangan di hari Ulambana, bukan di setiap hari itu. Ingat loh, cita-cita leluhurku, semangatnya, ajaran spiritualnya, semua saya lakukan. Kenapa? Saya lagi meneruskan cita-citanya tadi. Ya. Jadi kalau ada yang udah tahu, misalnya engkongku kepengen jadi dokter tapi nggak jadi. Papaku nggak jadi juga. Aku cucunya gimana? Jadi dokter dong. Meneruskan cita-cita engkongnya. Bagus kan? Nggak sanggup juga. Gimana? Kawin aja sama dokter. Saya mau tanya, apakah ketika salah satu keluarga kita sedang sakit keras dan umurnya lebih banyak dari umur kita, kita tidak boleh mendoakan beliau supaya lekas sembuh? Siapa yang ngajarin begini ya? Jangankan beliau, siapa saja yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Saya punya saudara, kakek saya sedang sakit keras dan anaknya dilarang untuk sembahyang kepada Tikong, pada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesembuhan beliau. Karena jika didoakan nantinya akan memperpendek umur kita. Ini ketahayul. Ada orang yang berpikir begitu, ya, bahwa kalau kita melakukan sebuah kebaikan untuk orang lain, gitu nanti umur kita jadi berkurang. Bagaimana pendapat Anda? Udah jelas ya? Apakah benar yang dikatakannya salah? Bagaimana doa yang tepat untuk beliau? Ya, semoga cepat sembuh. Tapi kalau sembuh tetap menderita, salah juga. Jadi doanya semoga bisa bahagia, sembuh dan bahagia. Orang kalau sembuh nggak total masih sakit bisa bahagia nggak? Bisa. Banyak orang sakit masih bahagia. Dia bersahabat dengan penyakitnya. Dia malah nolong orang-orang lain lagi yang sakit. Saya kenal seorang ibu
yang menderita kanker, yang udah tahu lah teman-teman yang lain juga udah gak ada harapan, udah semua pada pergi, dia masih bertahan. Kok bisa ya? Malah dokter banyak yang bingung, sakitnya gak tambah jelek, malah berangsur kelihatan dia lebih sehat. Karena dia gak mikirin dirinya, dia mikirin orang lain, dia nolongin orang lain terus. Bayangkan, orang lagi sakit mikirin orang lain, tujuannya membahagiakan orang lain. Saya ada untuk membahagiakan orang lain, dia jadi ada terus, ya. Tapi kalau orang yang sakit cuma mintanya orang memperhatikan dia terus, malah jadi sampai nyusahin orang lain, nyusahin satu keluarga, sampai satu keluarga ikut sakit, harapannya lebih tipis. Ini kurang jelas. Bagaimana cara kita tahu kalau para leluhur kita datang atau makan persembahan yang telah kita siapkan? Nggak perlu tahu. Karena kita tahu maknanya kan. Kita mempersembahkan sesuatu itu maknanya apa? Bukan buat dimakan oleh mereka kok sebetulnya. Untuk diserahkan kepada orang-orang yang menderita di sekeliling kita. Dan pada waktu kita mengerjakan, kita ingat kepada dia. Kalau kita ingat pada dia, siapa saja di antara kita, kalau mendengar ada orang lain ingat pada kita senang gak? Biar gak dikirimin apa-apa, senang gak? Senang. Dengar kabar aja senang, betul kan? Itu udah cukup. Beberapa hari yang lalu saya ketemu orang yang kesurupan sambil nangis dan bahasa aneh. Akhirnya dia minta bahasa Indo. Dia bilang, dia pakai bahasa Indo. Dia bilang keluarganya tidak ada yang sembayangin. Sebagai Buddhis, apa yang harus kita lakukan di situasi itu? Parita apa yang bisa dibacakan, dilakukan? Parita yang pertama bisa kita bacakan itu, ya dengan didahului di segala macam yang lain, pujian, kekuatan, keyakinan kita gitu ya. Termasuk yang misalnya pernyataan kebenaran kayak Saca Kirya Gata misalnya, didahului dengan itu. Kemudian kita masuk di Karania Metta Sutta. Itu untuk metanya, ya, untuk menimbulkan kedamaiannya. Tapi begitu kita melakukan pelimpahan jasa Patidana, nah itu ada bacaan yang lain, ya, Patidana, termasuk Etawata. Sekarang soal apa betul yang kesurupan ini ada yang meninggal itu yang minta disembayangin, dia datang, dia pakai badannya orang ini gitu. Dalam agama Buddha nggak begitu. Yang namanya kesurupan itu jangan dipikir ada sesuatu dari luar terus masuk ke dalam badan kita. Itu nonsens. Itu nggak masuk hitungan para dokter secara medis yang ilmiah modern, juga nggak masuk hitungan dari teori-teori dalam agama Buddha. Ya, tapi kita dihubungkan dengan apa? Bahwa kita punya rekaman dalam diri kita, di otak kita itu, bukan cuma kehidupan sekarang, tapi juga kehidupan masa-masa lalunya. Dan rekaman itu tiba-tiba bisa error, yang masa lalu bisa nongol, gitu. Sehingga aturannya kita nggak bisa bahasa apa, tiba-tiba di suatu waktu tertentu bahasa itu muncul, misalnya, atau ingatan tertentu dia muncul, padahal menyangkut kehidupan masa lampau. Kalau di hipnoterapi, hipnosis, itu orang dituntun sampai ke masa bayinya. Setelah sampai ke masa bayinya, tiba-tiba ini kalau orang lelaki suaranya ganti jadi perempuan. Kenapa? Dalam kehidupan sebelumnya dia perempuan, gitu. Terus dirubah lagi nanti ke bahasa yang aneh, kok jadi kayak binatang, rupanya dia masuk di alam itu, dan seterusnya. Itu bisa ditelusuri lewat hipnosis. Artinya rekaman masa lalu kita itu ngikut, ada di dalam
diri kita sekarang. Dia akan muncul satu waktu kalau ada kesempatannya untuk muncul. Bolehkah dalam perkawinan umat Buddha di kemudian hari seseorang menceraikan pasangan hidupnya karena setelah menikah ternyata pasangan hidupnya tidak sejalan karena mata pencariannya tidak bisa diterima pasangan hidupnya? Karena mata pencarian tidak bisa diterima atau moralitasnya ini? Kan bisa, ternyata penjudi, tukang bohong, tukang minum, ya, bikin kacau semuanya, rusak kehidupan keluarga. Boleh nggak bercerai? Jawabannya boleh. Bisa boleh, bisa tidak. Gitu. Oh boleh. Kenapa? Rupanya pasangannya itu nggak bisa diperbaiki lagi. Dan sudah gagal terus. Udah nggak ada jalan lain. Jalan terakhir. Akhirnya boleh? Boleh. Dengan catatan lagi. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang jadi korban. Tidak ada yang jadi penyesalan di kemudian hari. Tapi kalau masih bisa ada jalan untuk memperbaiki, ya, kemudian ada risikonya nanti sesuatu yang nanti membuat orang lain ikut jadi susah, itu jawabannya pasti nggak boleh. Paling tidak kalau nggak boleh, mungkin suruh tunda, kasih waktu lagi, karena orang bisa baru ubah. Kemudian, apakah pemujaan leluhur, sembahyang pada leluhur maksudnya ya, itu merupakan pemujaan berhala? Jawabannya, kalau leluhur disamakan dengan Tuhan, kita mengharapkan leluhur yang ngasih berkah, menentukan nasib kita, itu jadi mempertuhan leluhur. Itu berhala. Tapi agama Buddha menentukan, diri kita menentukan nasib kita sendiri. Kita tidak tergantung pada orang lain. Apalagi waktu sembahyangan pada leluhur, itu bukan menggantungkan nasib, melainkan malah mau menolong nasib leluhur. Di situ ada unsur pemujaan berhala? Tidak ada. Saya kira cukup ya yang sudah mesti saya jawab. Ada yang mau memberi tambahan? Tidak ada. Cukup ya. Kita tutup dengan memuji Buddha Dharma Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita kerjakan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita ketahui dan kita peroleh. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.